Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati para ustadz dan ustadzah, para binisko, hadirin wal hadirat, adik-adik remaja yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Alhamdulillah kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi, bertemu dalam rangka untuk memperdalam pengetahuan kita tentang syariatnya Allah, mempelajari hadis-hadisnya Kanjeng Nabi. Dalam hal ini adalah kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka forum kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang salah satu akhlak kepada teladan kita, uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti dan mencintai sunnahnya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu babul amri bil muhafadzati ala sunnah wa adabiha, bab tentang perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Nah, di dalam bab ini Imam An-Nawawi menulis atau mengutip beberapa ayat. Yang pertama beliau kutip dalam kitab ini adalah surat Al-Hasyr ayat 7. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 ini Allah menyatakan kepada kita, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa ma, dan apa-apa atakumur rasul yang dibawa kepada kalian oleh Rasul, oleh Nabi, fakhudhu, maka ambillah. Wa ma nahakum, dan apa-apa yang dicegah oleh Nabi terhadap kalian, fantahu, maka cegahlah itu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian itu kepada Allah,
Innallaha, sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, siksanya sangat pedih. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita atau memerintahkan kepada kita tepatnya, yaitu terhadap sunnah Nabi adalah kita diwajibkan, diperintahkan oleh Allah untuk mengambilnya. Wa ma atakumur rasul fakhuduh, segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah. Ini sigotnya fi'il amr. Fi'il amr. Kita sudah berkali-kali menyampaikan bahwa yang namanya kaidah dalam amr, kalau kita merujuk kitab usul fikih, adalah al-aslu fil amri lil wujub, bahwa dasar di dalam perintah itu untuk kewajiban. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada kita, artinya bahwa kita sebagai orang yang beriman mengambil dari apa yang dibawa oleh Nabi adalah merupakan kewajiban yang tidak ada pilihan bagi kita kecuali hanya taat dan tunduk terhadap perintah Allah ini. Nah, ini menunjukkan bahwa sunnah, mengikuti dan mencintai sunnah Rasul adalah sangat penting bagi kita. Karena itu diperintahkan oleh Allah, menjadi kewajiban kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Mengapa begitu? Ya karena Nabi adalah sebagai uswah, sebagai teladan bagi kita semua. Kita sudah menyampaikan bahwa keimanan itu ada 6 pokok ya. Tetapi memang keimanan inti itu ada 2, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Sementara iman kepada qada dan qadar itu termasuk keimanan kita kepada Allah. Sementara iman kepada Nabi, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci itu adalah termasuk iman perantara. Maksudnya iman perantara itu bahwa untuk kita sampai iman kepada Allah, maka kita wajib iman kepada Nabi, iman kepada kitab suci, iman kepada malaikat. Karena informasi tentang Allah dan hari akhir ini hanya kita dapatkan dari kitab suci, hanya kita dapatkan dari Nabi. Yang itu semua, informasi itu semua dibawa oleh malaikat dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi. Maka 3 oknum kitab, malaikat, ya, kitab, malaikat dan nabi itu adalah iman perantara. Maksudnya iman perantara itu keimanan kita kepada Allah tidak akan mungkin benar tanpa melalui 3 hal itu. Sebagai contoh, umpamanya Allah memerintahkan kita sholat, memerintahkan kita sholat. Tetapi ketika kita kok melaksanakan sholat tanpa toharoh, tanpa bersuci, sholat kita tidak sah. Nah, itu ibaratipun iman kepada kitab suci, nabi dan malaikat itu seperti dalam konteks amaliyah ibadah itu seperti toharoh kedudukannya. Intinya sholat, tapi sholat tanpa toharoh, tanpa wudu, sholat kita tidak akan sah. Demikian juga keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, tidak akan mungkin benar keimanan kita kepada Allah dan hari akhir itu tanpa kita menjadikan Nabi sebagai teladan kita, sebagai uswah kita, dan itu menjadi keimanan, ya, keimanan kita kepada Nabi, kepada Nabi yang membawa risalah kitab suci itu kepada kita semua. Nah, ini kedudukannya ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu maka
sunnah bagi kita sebagai orang mukmin itu adalah sangat-sangat fundamental. Maka disinilah Allah menegaskan itu. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Segala apapun yang dibawa oleh Nabi, oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Yang ini menunjukkan bahwa sunnah itu sangat penting bagi kita sebagai pedoman hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kata sunnah itu dari kata sanna yasunnu sunnatan, yang artinya adalah jalan hidup. Nah, jalan hidup atau jalan hidup yang dilalui oleh seseorang atau kebiasaan seseorang. Itu sunnah. Makanya ada salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sabda dipun Kanjeng Nabi mengatakan, man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang mentradisikan kebaikan dalam hidupnya, falahu ajruha, maka dia mendapatkan sunnah itu, kebaikan daripada sunnah itu, mendapatkan pahala daripada sunnah itu, kebiasaan yang baik itu. Kemudian juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti kebiasaan yang ia lakukan itu. Terus pahalanya pun double. Terus kalau panjenengan Bapak Ibu sekalian melakukan suatu kebaikan, menanam suatu kebaikan, kok kebaikan itu kok dicontoh oleh orang lain, jenengan mendapatkan iso kuadrat pahala dipun. Jenengan sendiri yang mendapatkan pahala, kemudian orang lain yang mencontoh itu, maka orang lain itu juga mendapatkan kebaikan. Tapi panjenengan juga mendapatkan kebaikan karena apa? Karena telah memberikan contoh itu. Nah, kalau yang mencontoh itu satu orang, dua orang, atau ratusan orang, berarti kebaikannya bertikel-tikel nih, kata sangat banyak. Tapi sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang membiasakan atau menanam kebiasaan yang buruk, sayyi'ah, fa'alaihi wisruha wa wisru man amila biha, maka dia mendapatkan dosa dari apa yang ia telah tanam itu, demikian juga mendapatkan bagian dosa dari orang yang mengikuti dia itu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, secara bahasa sunnah menika itu kebiasaan. Kebiasaan itu bisa di dalam rupa kebaikan, dan kebiasaan itu juga bisa berupa keburukan. Itu dari sisi bahasa mengatakan sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Itu dari sisi bahasa mengatakan. Sedangkan menurut syariat, yang dimaksudkan dengan sunnah menika adalah manukila anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au hammin. Manukila, segala sesuatu yang dinukil dari Kanjeng Nabi, min qaulin, yang wujudnya itu dalam bentuk perkataan, wa fi'lin, dan perbuatan, wa takririn, dan pengakuan, wa hammin, dan harapan ataupun cita-cita. Ulama hadis yang lain mendefinisikan ma'udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au hammin. Maknanya pun hampir sama. Apa yang disandarkan kepada Nabi yang berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, ataupun
cita-cita, harapan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut ulama hadis. Menurut ulama hadis mengatakan, yang namanya sunnah itu adalah apa yang berasal dari Kanjeng Nabi. Wujudnya perkataan itu bisa juga perintah, bisa juga larangan dari Kanjeng Nabi. Di dalam ayat ini disebutkan wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Bisa perintah, bisa larangan. Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin ataupun para sahabat, atau melarang kaum muslimin ataupun para sahabat terhadap suatu perbuatan tertentu. Ketika kita melaksanakan perintah, maka kita mendapatkan sunnah. Ketika Nabi mencegah dan kita juga taat terhadap cegahan Nabi itu, berarti kita juga mendapatkan sunnah dari Nabi. Itu yang dimaksud dengan fi'lin, qaulin, perkataan. Kemudian ada fi'lin, ada perbuatan. Perbuatan adalah sangat banyak sekali. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku, contoh. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan uswah. Ya, uswah, teladan. Jadi bukan apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi, tetapi apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Itu yang dimaksudkan dengan qaul, fi'l, ya, fi'lin, ya, yang dimaksudkan dengan fi'lin. Itu banyak lagi, banyak sekali, baik dalam konteks kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bertetangga, ya, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kehidupan sosial ekonomi, kehidupan sosial politik. Itu banyak sekali di mana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contohnya kepada kita. Nah, ini fi'il, perbuatan. Takrir itu adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat, oleh kaum muslimin. Tapi Kanjeng Nabi mendel kemawon, mendiamkan. Berarti apa yang dilakukan oleh para sahabat, kaum muslimin itu diakui sebagai sebuah kebenaran. Terus apa yang dilakukan oleh para sahabat kaum muslimin awal ketika Rasulullah menikah hidup, maka itu adalah takrir. Artinya apa yang dilakukan oleh para sahabat itu dan Kanjeng Nabi itu tahu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat itu, dan Kanjeng Nabi tidak menegurnya tapi membiarkan, berarti itu adalah takrir, pengakuan Kanjeng Nabi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin dan juga para sahabat sebagai sebuah kebaikan dan kebenaran. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ketika menyampaikan satu hadis itu kan, ya, menyatakan sunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Nah, begitu. Sunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Kenapa sunnahnya para sahabat? Itu tentu dulunya mendapatkan pengakuan dari Nabi ketika Kanjeng Nabi masih hidup. Begitu, maka itu juga bisa kita jadikan sebagai sandaran, ya, sebagai pedoman dalam konteks keagamaan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sumber daripada sunnah menikah adalah hadis-hadis, ya, kumpulan hadis-hadis yang sudah dikodifikasikan oleh para ulama hadis. Itu sumber sunnah. Ada Imam Bukhari menulis kitab atau mengumpulkan hadis yang dikenal dengan Sahih Bukhari. Imam Muslim dalam kitab Sahihnya.
Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya, Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamnya, Imam Al-Humaidi dalam kitab Musnadnya, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan banyak lainnya lagi ya. Itu kitab-kitab hadis yang menjadi referensi terhadap sunnah Nabi. Tetapi perlu kita catat Bapak Ibu sekalian, tidak semua hadis yang dikumpulkan oleh ulama-ulama hadis itu menjadi sumber sunnah. Nah, ngerti nggih? Ini menjadi catatan. Tidak semua hadis yang dikumpulkan oleh ulama-ulama hadis dalam kitabnya, tidak semuanya menjadi sumber sunnah. Nah, ngerti? Karena apa? Karena hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama hadis boleh jadi masih bercampur dengan perkataan tabi'in, perkataan sahabat dan sebagainya. Makanya kemudian para ulama membuat klasifikasi terkait hadis itu apakah sampai kepada Rasulullah dan tidak. Ada yang disebut dengan hadis marfu. Artinya hadis marfu menika hadis itu sampai betul sampai Rasulullah, silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Ada hadis mauquf, hadis itu hanya sampai para sahabat. Ada hadis mursal. Mursal ada dua, ada mursal sahabi, ada mursal tabi'i ya. Jadi ketersambungannya tidak sampai kepada Rasulullah, tapi berhenti kepada tabi'in ataupun sahabat saja dan lain-lain. Sehingga kemudian maka ya hadis-hadis itu tidak semuanya sampai kepada Rasulullah. Ada sumber-sumber di luar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dari sisi ketersambungan ada banyak ilal, kecacatan. Dalam konteks riwayat hadis menika ada kecacatan. Ada hadis yang sanadnya itu bagus, maka disebut dengan hadis sahih. Ada hadis yang sanadnya itu kurang bagus, tapi masih baik, ya, maka disebut dengan hadis hasan. Ada yang hadis itu yang sanadnya tidak baik, maka disebut dengan hadis dhaif. Ada yang hadis yang sama sekali tidak punya sanad, yang disebut dengan hadis maudhu, hadis palsu. Nah, begitu. Terus itu kriteria-kriteria di kalangan para ulama. Maka yang diambil yang bisa menjadi dasar sunnah menika adalah hadis-hadis yang kriterianya menurut para ulama adalah hadis sahih ataupun hadis hasan. Kalau para ulama umpamanya menyatakan hada hadisun sahih, ini adalah hadis sahih, berarti hadis itu bisa dijadikan sandaran. Hada hadisun hasan, berarti hadis itu baik, ya, bisa dijadikan sandaran untuk berhujjah, berdalil. Tetapi kalau ulama menyatakan hada hadisun dhaif, apalagi kalau menyatakan hada hadisun maudhu, begitu ya, maka itu tidak bisa dijadikan ataupun diambil sebagai dalil. Pekaten Bapak Ibu sekalian. Terus tidak semua hadis bisa kita jadikan sebagai sumber sunnah, begitu. Karena ada pemalsuan hadis, ya, yang mengatasnamakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah pentingnya kita untuk
berhati-hati di dalam mengambil sumber agama menika. Makanya para ulama hadis menika adinus sanad. Agama itu adalah sanad. Maksudnya sanad menika ya hadis yang diambil itu ada sanadnya ataukah tidak. Jadi hujah yang diambil itu apakah ada sanadnya ataukah tidak, sanadnya baik ataukah tidak. Jadi agama itu sanad maksudnya itu. Jadi hadis itu baik atau enggak dari sisi sanadnya. Kalau enggak ya enggak diambil. Kalau baik maka hadis itu bisa diambil dijadikan hujah. Tetapi pada era sekarang makna sanad sudah dikelirukan. Wah, kayak ngajinya enggak bersanad kayak. Wah, kayak belajar agamanya enggak bersanad. Itu salah dalam memahami sanad kok belajar. Bukan itu maksudnya. Hadis menika. Yang sanad itu adalah terkait dengan hadis, riwayat hadis. Begitu. Kalau masalah ngaji, kita bisa ngaji kemana saja. Begitu. Sumber ngaji itu harus banyak. Para ulama menganjurkan ngaji menika harus banyak referensinya, jangan satu arah. Karena apa? Kalau satu arah berbahaya. Begitu. Termasuk sumber tulisan, sumber buku, kalau satu arah juga berbahaya. Wong hadis saja ketika kita mengambil, ya itu bukan hanya satu arah, Bapak Ibu sekalian. Sanadnya itu banyak arah. Imam Bukhari menika ketika mengumpulkan hadis itu bukan hanya dia mengambil satu arah, banyak arah. Ya, ngoten. Karena apa? Semakin banyak yang dia ambil, maka kualifikasi keilmuannya itu semakin bagus. Hadis itu posisinya semakin kuat. Begitu. Diakui ngoten niku. Demikian juga dalam sumber keilmuan juga ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kok belajar ilmu agama itu juga dari banyak sumber, itu otoritasnya juga semakin bagus. Ya begitu. Tetapi kalau hanya satu arah itu bisa membahayakan. Karena apa? Karena kita hanya mengambil satu doktrin, pemikiran seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, tetapi menutup diri dengan yang lain, yang seolah-olah satu sumber itu adalah segala-galanya. Nah begitu. Nah begitu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari sisi hadis mengatakan. Jadi kita mengambil sunnah menika yang nilainya adalah sahih dan hasan. Tidak sembarangan sunnah kita ambil. Di Muhammadiyah ngoten niku. Jadi tidak mengambil hadis-hadis yang sifatnya dhaif, apalagi kok maudhu, hadis-hadis palsu menika. Nah itu. Kemudian yang kedua, istilah sunnah di dalam fikih menika dimaknai berbeda dengan apa yang didefinisikan, ditakrifkan oleh para ulama hadis. Nek panjenengan ngaos fikih, sunnah maknanipun benten dengan apa yang ada di dalam ulumul hadis. Kalau sunnah dalam ulumul hadis atau perspektifnya ulama hadis menika ma'udhifa atau manukila anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au hammin. Tetapi kalau menurut ulama fikih yang namanya sunnah menika ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarki. Yang namanya sunnah menurut ulama fikih menika adalah segala sesuatu yang diberikan pahala
bagi orang yang mengerjakannya dan tidak diberi iqab, disanksi atau mendapatkan dosa bagi orang yang meninggalkannya. Itu menurut ulama fikih. Sehingga menurut ulama fikih menika sing jenengane sunnah menika adalah terkait dengan amal, yaitu amal yang posisinya di bawah fardu ataupun wajib. Nek wajib menika segala sesuatu yang harus ditunaikan dan bagi orang yang kemudian meninggalkannya mendapatkan dosa. Tetapi kalau sunnah adalah segala sesuatu yang ketika ditunaikan maka seseorang itu mendapatkan pahala, tetapi ketika dia meninggalkan maka dia tidak berdosa. Itu menurut ulama fikih berkata. Maka perbincangan sunnah antara ulama fikih dan ulama hadis tadi beda. Kalau ulama hadis lebih kepada riwayat yang dimasukkan dengan sunnah, tetapi menurut ulama fikih lebih kepada perbuatan, hasil. Nah, kriteria perbuatan, suatu perbuatan. Nah, begitu. Maka kalau kita gabungkan definisi para ulama fikih dan ulama hadis menika, nggih maksudipun yang namanya sunnah menika nggih segala sesuatu yang berasal dari Nabi yang kemudian kita wujudkan dalam wujud perbuatan. Dalam wujud perbuatan. Hanya saja segala sesuatu yang berasal dari Nabi itu ada yang sifatnya mafruḍah, sesuatu yang diwajibkan. Contohnya pun apa? Membaca surat Al-Fatihah pada saat sholat. Panjenengan kalau sholat mboten ngaos Al-Fatihah maka tidak dianggap sebagai sholat. Nggak ngerti. Maka Kanjeng Nabi ngendika dalam satu hadis ngeten, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maka tidak dianggap sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka membaca Al-Fatihah itu wajib, baik dalam konteks sholat munfaridan sendirian atau dalam konteks sholat jamaatan, sholat jamaah wajib. Makmum tidak cukup sekedar mendengarkan imam membaca Al-Fatihah, boten cekap. Panjenengan juga wajib untuk membaca Al-Fatihah. Kapan waktunya? Tidak ditentukan. Apakah bersamaan dengan imam ketika membaca Al-Fatihah ataukah setelah imam membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Yang penting sebelum rukuk sudah membaca Al-Fatihah. Nah, berkata. Itu dalam putusan tarjih Muhammadiyah ditentukan berkata. Terus baik imam dan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Baik dalam posisi sholat sendirian, baik dalam posisi sholat jahrian, jahr, maghrib, isya, subuh, ataupun sirrian, sholat yang sir, sholat zuhur ataupun sholat asya, sama. Makmum, imam wajib membaca surah Al-Fatihah. Itu wajib. Itu namanya sunnah yang sifatnya mafruḍah, wajib. Nah, sunnah tapi mafruḍah. Maksudnya ketetapan itu berasal dari Kanjeng Nabi, tetapi sifatnya adalah wajib. Berkata. Kemudian yang kedua ada sunnah yang disebut dengan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kuat sekali. Dinyatakan sebagai sangat kuat karena Kanjeng Nabi hampir-hampir dalam hidupnya gak pernah meninggalkan itu, baik dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar. Dalam keadaan mukim berada di rumah, tidak dalam bepergian atau dalam kondisi bepergian, Nabi tetap melaksanakan. Contohnya apa? Sholat 2 rakaat
fajar sebelum subuh. Nah niku Kanjeng Nabi menika salat fajar 2 rakaat menika baik dalam kondisi mukim ataupun dalam kondisi bepergian Nabi melaksanakan. Kanjeng Nabi kok tidak hampir-hampir kok tidak pernah meninggalkan itu. Tetapi kalau sunnah rawatib yang lain Kanjeng Nabi meninggalkan pada saat sholat safar. Wong sholat napa naminipun sholat duhur asar aja dijamak dan dikosor, kok melaksanakan sholat napa sunnah rawatib. Terus kalau panjenengan safar menjamak sholat, tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib. Ngoten lho Bapak Ibu sekalian. Sholat sebelum dan sesudah sholat fardu boten kalau dalam keadaan safar. Kenapa? Wong sholat fardu saja dipendekkan, diperpendek menjadi kalau digabung jamak ya 4 rakaat atau jamak kosor 2 rakaat. Nah, maka sholat sunnah rawatib tidak dilakukan. Itu Kanjeng Nabi. Tetapi khusus sholat sunnah fajar yang 2 rakaat menika itu Kanjeng Nabi tetap melakukan. Walaupun Kanjeng Nabi menika dalam keadaan bepergian. Makanya Kanjeng Nabi itu menyatakan bahwasanya orang yang melaksanakan sholat fajar menika dia akan mendapatkan dunia dan seisinya. Orang yang mampu melaksanakan menika artinya pahalanya luar biasa. Dunia dan seisinya bagi orang yang mampu melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah ini namanya sholat sunnah muakkadah. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan sunnah mustahabbah, sunnah yang disenangi. Menika sunnah sholat rawatib menika. Itu mustahabbah, disenangi. Itu panjenengan kalau melaksanakan luar biasa, kalau tidak melaksanakan ya enggak apa-apa. Termasuk sholat sunat fajar menika, kalau seandainya jenengan melaksanakan luar biasa pahalanipun, tetapi kalau tidak melaksanakan nggih mboten napa-napa. Dan yang keempat adalah sunnah zaidah, sunnah tambahan. Sunnah tambahan menika adalah posisi Kanjeng Nabi seperti manusia biasa. Maksudipun sesuatu yang melekat kepada Nabi mungkin ada yang sama, tapi juga ada yang berbeda dengan manusia yang lain. Maka itu ada orang yang bisa mengikuti Nabi tapi juga tidak bisa karena keterbatasan yang dia miliki. Contohnya pun apa? Kanjeng Nabi seneng ngingu jenggot. Ngoten. Tapi bagi orang yang tidak memiliki jenggot kan ya gimana? Apa harus dipaksa pasang jenggot? Kan ngoten kan? Ya ngoten. Terus itu adalah namanya sunnah zaidah, sunnah tambahan karena Nabi sebagai manusia. Karena posisi sebagai manusia Kanjeng Nabi punya jenggot, dia ngingu, ya karena dia punya jenggot. Dan bagi yang lain nggak perlu memaksakan karena tidak memiliki itu. Ngoten. Itu sesuatu yang sifatnya mubahat saja, sesuatu yang boleh saja. Kalau panjenengan punya jenggot mau ngingu nggih boleh, mau tidak ngingu nggih angsal mekaten. Itu yang sifatnya mubah. Tapi kalau Kanjeng Nabi kok ngingu karena pengen niru Kanjeng Nabi, mungkin yo mendapatkan pahala lah kira-kira ngoten. Tetapi kalau tidak ngingu kok mong jenggote mek arang-arang luru diiku yo mek ngacir ngoten, umpamanya nggih dipotong wae. Nggih mboten napa-napa. Jadi tidak berdosa. Nah, niku yang disebut dengan sunnah az-zaidah. Contoh yang lain juga Kanjeng Nabi menika seneng kepada warna.
warna putih, warna hijau begitu. Tapi tidak menghalangi yang lain loh, karena para sahabat yang lain seperti Umar ibn al-Khattab niku seneng pakaian yang lorek-lorek. Jenengan menggunakan batik nggih mboten napa-napa. Ngoten niku, itu namanya zaidah saja, sesuatu yang sifatnya zaidah tambahan karena faktor manusia ataupun kemanusiaan. Artinya pilihan-pilihan itu diserahkan kepada kita. Seandainya kita tidak melakukan itu tidak mengurangi kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekatan yang disebut dengan zaidah. Niku Bapak Ibu sekalian. Kemudian keutamaan mengikuti sunnah ini saya kira banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ada sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Ketaatan kita mengikuti sunnah Nabi itu sebagai wujud terhadap ketaatan kita kepada Allah. Disebut sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita mengikuti Kanjeng Nabi, maka itu wujud kecintaan kita kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sekiranya kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Kanjeng Nabi. Sebagai syarat keimanan seorang muslim, in kuntum tu'minuna billah. Sekiranya kalian itu beriman kepada Allah. Dalam teks sebelumnya, ati'allah wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billah, sekiranya kalian taat, sekiranya kalian beriman kepada Allah. Dan yang selanjutnya adalah sebagai sebab datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullah. Jadi Kanjeng Nabi menikah sebagai uswah, sebagai teladan bagi kita, dan kita mampu mengambil teladan yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, berarti kita termasuk orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan yang terakhir adalah sebagai pemutus perselisihan umat, bahwa sunnah adalah sebagai pemutus terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan umat. Kalau banyak pendapat A, B, C, D, E, maka yang dipilih adalah yang ada dasar sunnahnya. Mengatakan para imam mazhab ini ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Maka para imam-imam mazhab itu menyatakan bahwa pendapatku itu benar. Tetapi ketika ada sunnah yang datang kepadaku, maka sunnah itu adalah mazhabku. Tinggalkanlah pendapatku, ikutilah sunnah. Itu para imam mazhab menyatakan itu. Ya kalau namanya orang berpendapat itu kan siapa saja bisa berpendapat. Tetapi yang kita ambil pendapat itu adalah pendapat yang memang ada dasarnya, ada dalilnya. Makanya kalau ada ulama menyatakan agama ki ora dalil-dalilan, berarti dia nggak paham tentang agama. Wong imam-imam mazhab itu menyatakan pendapatku itu benar, tetapi ketika ada datang sunnah kepadaku, itu mazhabku. Maksudnya sunnah itu adalah mazhabku, ikutilah sunnah itu. Pendapatku yang berbeda dengan sunnah itu tinggalkan. Itu pendapat imam mazhab Mekah. Maka kalau ada orang menyatakan agama ora dalil-dalilan, nggak perlu ditanyakan dalil opo, berarti kita tinggalkan. Jadi ulama-ulama yang demikian itu kita tinggalkan. Berarti dia itu merongrong sunnah Kanjeng Nabi, mengajak orang untuk tidak cinta kepada sunnahipun Kanjeng Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan mengikuti sunnah, saya kira ini luar biasa. Keutamaannya? Apalagi nih? Fungsi daripada sunnah. Fungsi daripada sunnah.
Di antara fungsi sunnah menika Bapak Ibu sekalian menguatkan ketetapan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Dados hukum yang ingkang wonten Al-Qur'an dipun kuataken melih dengan sabdanipun Kanjeng Nabi, dengan amalipun Kanjeng Nabi. Mekaten. Contohipun umpamanya tentang surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian disabdakan oleh Nabi dengan sabdanya, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Ya. Salat salah seorang di antara kalian itu tidak diterima oleh Allah ketika salah seorang di antara kalian itu berhadas sampai dia itu berwudu. Berkata. Terus ini menguatkan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Maidah. Kemudian yang kedua memerinci dan menjelaskan ketentuan hukum yang bersifat global. Terus ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an banyak yang sifatnya global. Dereng dijelasake dening Allah. Contohipun apa? Salat. Panjenengan perintah salat nggih kathah wonten Al-Qur'an, tapi bagaimana salat itu Allah mboten jelasake. Enggak ada penjelasannya di dalam Al-Qur'an. Apa yang dimaksudkan dengan aqimus shalah? Aqimis sholata liduluki samsi dan lain sebagainya itu. Tetapi penjelasan tentang sholat itu dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian itu sebagaimana kalian itu melihat aku ini sholat. Bagaimana cara bertakbir, cara berdiri, cara ruku, cara iktidal, cara sujud, cara duduk di antara dua sujud, cara tahiyat awal, cara tahiyat akhir, semuanya dijelaskan, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya memerinci, menjelaskan ya hukum yang sifatnya global yang tidak ada rinciannya di dalam Al-Qur'an. Dan yang ketiga, menetapkan hukum yang tidak ada ketetapannya di dalam Al-Qur'an. Ya contohipun tadi tentang membaca surat Al-Fatihah. Ya, tentang masalah sholat itu apakah membaca surat Al-Fatihah ataukah tidak, Al-Qur'an mboten jelasake. Tapi yang menjelaskan Kanjeng Nabi. Nah, ini kok ditetapkan oleh Kanjeng Nabi bahwa sholat itu yang pertama ada surat, membaca surat Al-Fatihah. Menika yang menetapkan Kanjeng Nabi melalui sabdanya, yaitu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Bekatan baru. Terus kalau kita baca dari penjelasan para ulama, dari hadis-hadis menika yang dikumpulkan oleh para ulama, posisi sunnah itu begitu luar biasa. Makanya aneh kalau ada orang yang menyatakan dirinya sebagai ingkarus sunnah. Ingkar sunnah berarti banyak hukum yang tidak bisa dilakukan. Saya nggak ngerti bagaimana orang ingkar sunnah ketika mereka itu melaksanakan sholat. Karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana mereka itu sholat. Maka disinilah posisi sunnah itu sangat penting sekali bagi kita, bagi orang-orang muslim, sehingga terus kita baca sehingga menjadi petunjuk hidayah bagi kita bersama. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan, mohon maaf. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.